Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali dapat belajar bahasa Arab. Hayya nata'allam al-lughat al-arabiyyah. Belajar bahasa Arab yuk bersama saya Haji Fakhrian Nur. Adapun materi pembelajaran kita kali ini adalah tentang kaidah bahasa Arab, yaitu al-idhafah. Akan tetapi sebelum kita masuk kepada pembahasan inti tentang al-idhafah, saya akan membacakan kompetensi inti pada pembelajaran kali ini, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Adapun kompetensi dasarnya adalah memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya dari teks terkait tema an-nadhafatu fil Islam yang sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan indikatornya adalah: 1. Dapat mengidentifikasi idhafah dalam suatu kalimat. 2. Dapat membuat kalimat dengan kaidah idhafah. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih idhafah itu? Idhafah itu apa ya? Sebelum kita memahami apa itu konsep idhafah, saya akan memberikan satu contoh tentang idhafah terlebih dahulu. Seperti ghuslul malabisi. Ghuslul malabisi yang artinya mencuci pakaian. Ini adalah contoh idhafah. Sekarang kita masuk membahas konsep idhafah. Idhafah itu adalah gabungan dua kata. Jadi idhafah itu adalah gabungan dua kata yang memiliki keterkaitan, baik keterkaitan kepemilikan atau keterangan. Maksudnya adalah idhafah itu terdiri dari dua kata, yang mana kata yang pertama memiliki keterkaitan dengan kata yang kedua. Keterkaitan di sini baik keterkaitan dari segi kepemilikan atau yang kedua keterkaitan dari segi keterangan. Maksudnya adalah kata kedua menerangkan kata yang pertama. Contoh seperti kata sebelumnya, ghuslul malabisi, mencuci pakaian. Ghuslu itu artinya mencuci, tapi maknanya masih umum. Tapi makna ghuslu itu kemudian diperjelas dengan kata al-malabisi. Jadi kata al-ghuslu diperjelas dengan kata al-malabisi. Inilah yang disebut dengan kata kedua menerangkan kata yang pertama. Tadi sudah dijelaskan, idhafah itu gabungan dua kata. Kata yang pertama isim, kata yang kedua juga isim. Tidak boleh kata yang pertama itu fiil, kata kedua isim, atau kata yang pertama itu adalah huruf dan kata yang kedua itu adalah isim, atau kata yang pertama isim dan kata kedua adalah fiil. Itu tidak boleh. Yang benar adalah idhafah itu isim plus isim, bukan yang lain. Contohnya seperti ini: istikhdamun plus al-kimamatu. Kata pertama istikhdamun, kata kedua al-kimamatu. Ketika digabungkan dua kata tersebut sehingga menjadi istikhdamul
kimamati itu dinamakan dengan idhofah. Istikhdamul kimamati artinya menggunakan masker. Baik, perhatikan contoh berikut ini. Nomor 1, fahasat tabibu asnanat talibi, yang artinya dokter memeriksa gigi siswa. Pada nomor 1 ini ada idhofahnya. Coba kalian amati. Kemudian yang nomor 2, nasahat tabibu Utsman birrahati wa tanawulid dawai. Utsman dinasihati oleh dokter agar beristirahat dan minum obat. Kemudian yang ketiga, ghaslul yadi bisabuni minan nazafati. Mencuci tangan dengan sabun adalah bagian dari kebersihan. Kemudian yang terakhir adalah dzahaba Utsmanu ila tabibil asnan. Utsman pergi ke dokter gigi. Pada masing-masing keempat kalimat tersebut ada idhofahnya. Idhofah tadi gabungan dua kata yang memiliki keterkaitan baik dari segi kepemilikan atau keterkaitannya itu kata yang kedua menjelaskan atau menerangkan kata yang pertama. Perhatikan sekali lagi pada tabel berikut. Nomor 1, asnanat talibi yang diberi warna. Asnanat talibi, gigi siswa, itu adalah asnanat talib, itu adalah idhofah. Kemudian yang nomor 2, tanawulid dawai, minum obat atau makan obat, itu adalah juga idhofah. Kemudian nomor 3, ghaslul yadi, mencuci tangan. Ghaslul yadi, mencuci tangan, itu juga idhofah. Kemudian yang nomor 4, tabibil asnani, dokter gigi. Tabibil asnani, dokter gigi. Keempat idhofah tersebut memiliki keterkaitan. Satu, keterkaitan itu baik dari segi kepemilikan. Yang kedua, keterkaitan itu baik dari segi bahwa kata kedua menjelaskan atau sebagai penjelas terhadap kata yang pertama. Contoh, ghaslul yadi. Contoh yang nomor 3, mencuci. Ghaslul yadi, membasuh tangan. Kalau ghaslu saja kan masih umum nih, membasuh. Apa yang dibasuh kan masih belum jelas. Kemudian muncul kata yang kedua yaitu al-yadi. Al-yadi ini adalah fungsinya sebagai penjelas terhadap kata yang pertama. Maka keterkaitannya adalah bahwa kata kedua menjelaskan terhadap kata yang pertama. Kemudian idhofah itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah mudhaf, yang kedua adalah mudhafun ilaih. Yang kata pertama disebut mudhaf dan kata yang kedua disebut mudhafun ilaih. Isim yang pertama disebut mudhaf dan isim yang kedua itu disebut mudhafun ilaih. Perhatikan peta konsep berikut ini. Ini adalah contoh idhofah yang benar. Contoh idhofah yang benar adalah istikhdamul kimamati, yang artinya adalah mengenakan atau menggunakan masker. Istikhdam itu adalah mudhaf, kata pertama mudhaf, kemudian al-kimamati kata yang kedua adalah mudhafun ilaih. Kemudian mudhaf itu memiliki syarat, ada dua. Yang pertama, mudhaf tidak boleh diawali alif lam. Jadi mudhaf itu tidak boleh kata mudhaf tersebut berawalan alif lam. Di sini ada contoh yang salah ini. Misal al-istikhdamul kimamat, ini contoh yang salah. Karena mudhafnya itu berawalan alif lam. Kemudian yang kedua, syaratnya mudhaf itu adalah tidak boleh bertanwin. Jadi misal istikhdamu bukan dibaca istikhdamun. Ini contoh yang salah lagi nih di tabel yang mengarah panah hijau. Istikhdamun al-kimamati. Seharusnya istikhdamu itu dibaca nya bukan
tanwin, tapi dibaca dhammah biasa, bukan dhammatain. Kemudian mudhaf ilaih juga memiliki syarat. Ada dua. Yang pertama adalah mudhaf ilaih itu selamanya majrur. Di antara tanda majrur adalah berharakat kasrah atau baris akhir katanya itu adalah berbaris kasrah. Ini ada lagi contoh yang salah. Istikhdamul kimamatu. Al-kimamatu itu salah karena barisnya bukan baris kasrah, baris akhirnya, tapi karena barisnya itu baris dhammah. Jadi di antara tanda majrur adalah kasrah. Nanti kita tayangan berikutnya nanti ada menjelaskan tentang tanda majrur. Kemudian syarat yang kedua, mudhaf ilaih itu bukan kata sifat. Kata sifat di sini memiliki pola. Pola yang paling sering adalah dua ini, yang paling sering kita temukan dalam teks dan juga dalam percakapan. Dua pola ini. Yang pertama adalah polanya adalah fa'ilun. Contoh katanya adalah nasyitun. Kemudian pola yang kedua adalah fa'ilun. Contoh katanya adalah mahirun. Jadi kalau ada kata yang berpola fa'ilun kemudian fa'ilun, maka kata tersebut tidak bisa menjadi mudhaf ilaih. Ini catatan. Kemudian masuk membahas tanda majrur. Tanda majrur untuk mudhaf ilaih itu ada bermacam-macam, tergantung masing-masing kata tersebut. Misal nomor 1, isim mufrad, kata tunggal. Tanda majrurnya adalah berakhiran kasrah. Baris akhirnya adalah kasrah. Contohnya, tanziful baiti. Al-baiti itu adalah isim mufrad, kata tunggal. Makanya baris akhirnya adalah berbaris kasrah karena dia sebagai mudhaf ilaih. Kemudian yang nomor 2, isim tasniyah, kata ganda atau menunjukkan makna ganda. Ini tanda majrurnya adalah dengan berakhiran ya dan nun di ujung akhir katanya. Biasanya lebih mudahnya adalah disebut dengan berakhiran aini. Contohnya adalah idaratul muwazzafaini. Ini adalah contoh idhafah, yaitu al-muwazzafaininya adalah sebagai mudhaf ilaih yang berakhiran ya dan nun yang dibaca aini. Kemudian yang nomor 3, jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Ini tanda majrurnya adalah dengan kasrah baris akhirnya. Contohnya adalah kutubut tullabi. At-tullabinya mudhaf ilaih dan baris akhir ba-nya itu adalah berbaris kasrah karena dia jamak taksir. Kemudian yang nomor 4, jamak muzakkar salim. Jamak khusus untuk laki-laki dan memiliki pola tertentu. Polanya adalah dia juga berakhiran ya dan nun, tapi dia bukan dibaca aini. Kalau aini kan itu tanda untuk isim musanna. Tapi jamak muzakkar salim ini adalah berakhiran ina. Ingat, berakhiran ina. Contohnya adalah amirul mu'minina. Kemudian yang nomor 5, jamak muannas salim, berakhiran kasrah. Jamak untuk perempuan yang berpola khusus. Artinya jamak muannas salim itu memiliki ciri dia di akhirnya ada alif dan ta. Itu jamak muannas salim. Dia kalau majrur, tanda majrurnya adalah dengan kasrah. Contohnya sayyidatul mu'minati. Sekarang tugas buat kalian. Yang pertama, buatlah idhafah dari kosakata terkait virus corona pada tabel berikut ini. Kemudian tugas kedua adalah bacalah paragraf berikut ini dan carilah 10 idhafah pada paragraf tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.